إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Umar bin Khattab di sudut kota Madinah duduk dengan beberapa para sahabat. Beliau berkata kepada para sahabat, "Tamannau, apa cita-cita kalian? Apa cita-cita kalian dalam hidup ini?" Ada di antara sahabat yang menjawab, "Cita-cita saya adalah saya ingin memiliki perak, dirham sepenuh rumah ini. Lalu dirham-dirham itu akan saya infakkan fi sabilillah." Ada sahabat lain yang mengatakan, bercita-cita memiliki emas sepenuh rumah ini. Lalu emas-emas itu akan saya infakkan fi sabilillah. Ada sahabat lain juga yang mengatakan, saya ingin memiliki banyak senjata dan panah-panah. Lalu senjata dan panah-panah itu akan saya berikan dan kepada para mujahid, para pejuang yang sedang berjuang di medan tempur, agar mereka memiliki kelengkapan senjata dalam menegakkan agama Allah. Lalu Umar berkata, saya bercita-cita, saya ingin memiliki orang-orang seperti Abu Ubaidah, Salim, budak Huzaifah, Muaz bin Jabal. Sepenuh rumah ini, saya ingin memiliki 3 orang seperti ini. Lalu akan saya gunakan mereka, saya ajak mereka berjuang fisabilillah, menebarkan kebaikan dan menegakkan kalimat tauhid. Ini cita-cita daripada Umar bin Khattab. Kalau saat ini kita punya bercita-cita, apa cita-cita? Adalah kita ingin memiliki orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa seperti sahabat Rasulullah SAW di dalam masjid ini. Orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang memiliki kematangan jiwa dan kematangan raga, kematangan ruh. Lalu orang-orang ini di dalam masjid ini, lalu kemudian akan keluar, mereka menebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri, seluruh pelosok bumi, dan di seluruh tanah-tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cita-cita kita. Dan kita juga tahu kita hidup di atas bumi Allah yang sangat subur. Umat Islam hidup di atas bumi Allah yang sangat-sangat subur. Kita berada di garis khatulistiwa. Kita berada dalam suasana cuaca semua musim yang sangat menguntungkan. Kita memiliki berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Kita memiliki kekayaan darat, kekayaan laut, kekayaan udara. Semua kita miliki. Kalau dari segi sumber kehidupan kita tidak bermasalah, maka wajar kemudiannya orang-orang Eropa berlomba-lomba, berebut-rebut datang ke negeri kita
untuk mendapatkan harta, atau mendapatkan kekayaan alam untuk dibawa ke negeri mereka. Kita tidak pernah takut dengan kehilangan sumber alam karena memang kita memilikinya. Kita memiliki alam yang sangat banyak, sumber bumi yang luar biasa. Tapi hari ini kita mengalami krisis. Kita tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. Kita kekurangan orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Kita tidak punya kader-kader pemimpin bangsa. Ini yang dimiliki, yang kita alami hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, inilah yang kita sangat sayangkan kondisi kita hari ini. Kita kehilangan orang-orang yang memiliki sifat rajulah, kedewasaan yang matang, baik laki-laki dan perempuan. Kita kekurangan itu, kita krisis itu. Maka wajar kemudiannya Umar bin Khattab mengatakan, aku ingin memiliki 3 orang. Seperti itu, seperti 3 sahabat yang disebut nama oleh Umar bin Khattab. Lalu beliau ingin mengajak mereka semua dalam berjuang. Karena apa? Karena memiliki nilai-nilai rujulah, inilah orang yang mampu menyambung kehidupan. Orang-orang ini yang akan menebarkan, orang-orang ini akan melakukan perbaikan-perbaikan. Orang-orang hidup orang banyak. Kita tidak berbangga dengan senjata yang banyak, senjata yang hebat. Karena senjata yang hebat tidak pernah membahayakan, tidak mampu kecuali apabila senjata itu berada di tangan orang-orang pejuang yang pemberani. Tapi kalau senjata, apa artinya senjata? Kita boleh membuat program-program pendidikan yang luar biasa. Tetapi yang lebih dipentingkan adalah orang-orang yang mau mengajar dan mendidik anak bangsa. Kita tidak takut dengan berbagai hal, pengangkatan, pelantikan. Membentuk lajnah ini, membentuk bidang ini, lembaga ini untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tapi semua tidak tergantung di situ. Tergantungnya di mana? Tergantung pada orang-orang yang melaksanakannya. Bukan pada lajnah, bukan pada bidang, bukan pada lembaga. Tetapi kekuatan itu ada pada jiwa. Kekuatan senjata itu ada pada jiwa para atau tidak. Buku, kita membawa buku yang banyak untuk menebarkan ini pendidikan, ini program yang akan disebarkan. Tapi sangat tergantung kepada ketulusan orang-orang yang mau mengajarkannya. Kalau orang-orang itu tidak tulus, maka program ini hanya akan tinggal. Kita bicara tentang keadilan. Keadilan bukan tergantung pada undang-undang yang ditetapkan. Bukan tergantung pada kanun yang dibuat. Tapi keadilan ini sangat tergantung kepada jiwa-jiwa qadhi, jiwa-jiwa hakim ketika memutuskan perkara. Apakah dia kanun, undang-undang boleh menulis apa saja. Tetapi apabila jiwa-jiwa orang yang memutuskan perkara tidak baik, tidak tentram, tidak taat kepada Allah, kanun ini hanya tinggal tinta-tinta di lembaran kertas. Begitu juga tentang lembaga-lembaga. Boleh buat lembaga yang banyak. Bukan lembaga yang menentukan. Tapi orang-orang yang akan menjalankan program itu. Banyak lembaga, tapi banyak proyek mangkrak. Kenapa? Dia rancang, dia rencanakan. Tapi siapa yang melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab? Maka kita katakan dari situ bahwa
Orang yang berjiwa besar, kematangan diri, kekuatan spiritual, ini adalah orang-orang yang dibutuhkan hari ini. Orang-orang yang memiliki rajulah, kematangan diri. Karena satu orang yang matang diri, ini sebanding dengan 100 orang. Dengan 1000 orang, bahkan berbanding dengan 1.000.000 umat. Pepatah Arab mengatakan, Rajul dzu himmatin yuhyi ummatan. Satu laki-laki, satu orang yang hatinya hidup, yang jiwanya matang, mampu menghidupkan satu bangsa yang besar. Maka kita lihat tercatat di dalam sejarah, Amru bin Al-As berangkat ke tanah Mesir, membebaskan negeri Mesir dari imperium, dari empire Romawi, dari kekuatan Romawi, dengan hanya membawa pasukannya 4.000 orang. Dia berhasil membebaskan beberapa wilayah. Kemudian Amr bin As mengirim utusan kepada Umar bin Khattab di Madinah supaya ditambahkan pasukannya. Umar bin Khattab menambahkan lagi 4.000 orang lagi. Dan setiap 1.000, 4.000, setiap 1.000 dikirim satu orang yang memimpin mereka. Dan satu orang ini sama dengan 1.000 orang. Jadi 4.000 dikirim dan setiap 1.000 satu orang. Dan ini yang apa yang terjadi, kita lihat siapa yang dikirim. Yang dikirim ada Zubair bin Awam, ada Ubadah bin Samit, ada Miqdad bin Al-Aswad, ada Maslamah bin Makhlad. Ternyata kalau dihitung 4.000 tambah 4.000 tambah 4 orang yang sama kekuatannya dengan 1.000, berarti 2.000 pasukan muslimin melawan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Theodor, yang dikuasai oleh orang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, rajul, orang yang memiliki jiwa yang matang, bukan lelaki yang sudah balik. Kita baca dalam kamus, rajul itu lelaki yang sudah balik, lelaki yang sudah dewasa, yang sudah berumur. Tapi apakah itu menjadi syarat berumur panjang? Tidak. Banyak orang yang hari ini usianya sudah lanjut, maaf kita bilang sudah lanjut usianya, tapi jiwanya masih kanak-kanak. Masih suka duduk main game. Masih suka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul seperti anak muda. Mengatakan miliknya, tidak mau diambil oleh orang lain. Dan anak tidak ada bedanya dengan anak walaupun dia sudah tua. Tetapi bahkan jiwa yang matang ini ada pada anak yang kecil. Kita tahu kisah ketika Umar bin Khattab lewat, di situ ada anak-anak kecil sedang main. Ketika mereka melihat Umar bin Khattab sedang lewat, semua anak-anak itu lari kecuali satu orang. Namanya Abdullah bin Zubair. Dia tidak lari, dia berdiri aja. Ketika Umar bin Khattab lewat, ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu tidak lari nak seperti kawan-kawanmu? Si anak ini, padahalnya usianya masih kecil, dia menjawab dengan sangat luar biasa. Wahai Amirul Mukminin, apa kesalahan saya sehingga saya juga harus lari? Sehingga saya harus pergi takut kepada Anda? Saya tidak memiliki kesalahan apa-apa. Kenapa saya harus takut? Satu. Yang kedua, jalan masih luas. Anda bisa lewat sebelah sana, saya bisa main di sebelah sini. Tidak menyempitkan Anda. Kenapa saya harus lari? Bagaimana matang anak ini? Sosok yang kecil, tetapi memiliki kematangan jiwa yang luar biasa. Maka oleh karena itu, kematangan itu tidak digantung oleh umur. Tidak tergantung oleh fisik yang besar, badan yang besar, berotot, tegap. Banyak orang hari ini
berolahraga hanya untuk membesarkan ototnya, menampakkan tubuhnya tegap, ditakuti oleh orang. Lalu ingat kita pepatah Arab mengatakan, ajsamuhul bighar wa ahlamuhul asafir. Ototnya seperti kuda, tapi mimpinya seperti burung pipit. Apa artinya bagi umat ini orang yang badan besar tapi jiwanya kerdil? Boleh badannya kuat tapi penakut. Apa manfaat bagi umat? Maka orang Arab mengatakan ajsamuhul bighal wa ahlamuhul asafir. Badannya berotot kuda tapi mimpi-mimpinya, impiannya, harapannya seperti burung pipit yang kecil, kerdil, tak milik apa-apa. Tidak tergantung kepada usia, tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung pada fisik, tidak tergantung kepada jabatan, tapi tergantung kepada kematangan jiwa dan kebesaran hati serta kekuatan dari internal yang ada dalam dirinya. Lalu kekuatan itu dia akan lakukan kebaikan-kebaikan. Amanah itu akan dijalankan dengan baik. Untuk dirinya dia laksanakan dengan baik. Untuk keluarganya dia lakukan dengan baik. Untuk masyarakat di sekitarnya dia akan memberikan hak mereka. Untuk bangsanya, untuk negaranya, bahkan untuk umatnya, untuk Tuhannya, dia akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dorongan ini lahir dalam diri mereka dengan kematangan ruh. Nah, kalau ini yang kita cari, di mana ya orang-orang seperti itu? Di mana kita akan petik? Di mana pohonnya? Di mana kebunnya? Supaya ada buah-buah yang seperti itu. Ternyata apabila kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata pohonnya ada di sini. Di atas sajadah-sajadah ini. Di antara tembok-tembok masjid ini. Bagaimana Islam kemudiannya mengajarkan tentang peran masjid. Hebatnya masjid. Karena masjid bisa menjawab dari masalah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah itu di mana Allah memerintahkan kalian untuk mensucikan dan menyebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghadati wal asal. Kamu akan bertasbih kepadanya pada pagi dan petang. Rijalan la tulhihim tijaratun. Di sana akan lahir laki-laki, orang-orang yang tidak perdagangan, tidak melalaikan mereka. Ternyata di dalam rumah Allah, orang yang melaksanakan ibadah dengan disiplin, dengan seluruh kedudukan, dengan segala senantiasa membesarkan Allah. Perdagangan yang banyak, bisnis-bisnis yang luar biasa itu tidak menggelincirkan dia berzikir kepada Allah. Wala bai'an, tidak jual beli. An zikrillah, wa aqamas salah, wa itaz zakah. Dia akan senantiasa salat dan dia akan senantiasa melakukan zakat. Ternyata jawabannya adalah tembok-tembok dalam masjid. Akan lahir orang-orang yang berjiwa besar adalah orang-orang yang selalu hadir di dalam masjid. Jamaah salat subuhnya, jamaah zuhurnya, asarnya, maghrib, isya'nya. Terdidik di sini. Kenapa? Rumah Allah, masjid Rasulullah yang hanya berlantaikan pasir, beratap, pelepah-pelepah kurma. Tetapi melahirkan orang-orang yang berjiwa besar. Dengan masjid, dengan karpet, dengan AC, dengan luar biasa. Ini menjadi satu cembuk di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Kegelisahan muncul dalam diri kita ketika azan berkumandang. Anak-anak kita seperti cuek-cuek saja tidak mau hadir ke masjid. Sekarang kalau yang hadir ke masjid adalah ditutup kedai cuma waktu maghrib saja. Seakan wajib datang ke masjid itu waktu maghrib. Di luar itu, kafe penuh, hanya berapa orang yang memang istiqamah di masjid. Orang itu saja yang mempertahankan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Maka konsep pendidikan berbasis masjid apabila tidak diterapkan kepada generasi muda kita, maka kita akan kehilangan. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah.
Dalam khutbah yang singkat ini kita mengingatkan, cetak generasi-generasi yang berjiwa rajulah. Diri kita jiwa rajulah. Berapa anak guru di sekolah kita harus melahirkan laki-laki yang rajulah. Di lembaga kita, dimanapun. Maka ini merupakan satu amanah dan tanggung jawab yang dimana kita tidak boleh duduk berhenti, tidak boleh nyaman-nyaman saja. Karena saya udah baik, yang penting saya sendiri. Tidak, kita memiliki tanggung jawab, umat ini memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi-generasi seperti para sahabat mencetak generasi. Mudah-mudahan ini renungan, ini PR, basisnya hanya satu. Di masjid, di rumah Allah, di atas tikar sajadah, di antara tembok-tembok yang segi 4 ini, dalam ruangan ini, inilah pendidikan membentuk orang-orang yang berjiwa besar, pemimpin-pemimpin masa depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafur.